puasa Ramadan itu dilaksanakan ya seperti ibadah yang lain dengan penanggalan Hijriah. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Rasulullah menetapkan, Al-Quran menetapkan bahwa puasa bulan Ramadan itu enggak ada perbedaan pendapat ya, bahwa puasa itu bulan Ramadan mulainya tanggal 1 Ramadan. Salat Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal, itu seluruh dunia sepakat. Nah, cuma bagaimana menetapkan awal bulan itu yang sampai sekarang belum disepakati. Bagaimana menetapkan awal bulan? Pertama, ada yang berpendapat yang bersifat ta'abbudi, nggak boleh dirubah-rubah, itu adalah puasa dimulai 1 Ramadan, sholat Id tanggal 1 Syawal, itu yang ta'abbudi, nggak boleh berubah. Tapi menentukan kapan tanggal 1 itu bukan ta'abbudi tapi ta'akuli. Nah, kalau ta'abbudi itu harus ikut, patuh. Kalau ta'akuli bisa berubah. Jadi yang ta'abbudi itu hanya puasanya, tapi menetapkan tanggal 1 kapan itu bersifat ta'akuli. Nah, di zaman Rasulullah SAW, satu-satunya cara untuk mengetahui tanggal 1 adalah dengan melihat ru'yatul hilal. Waktu itu ilmu hisab, ilmu falak, astronomi sudah ada di Yunani dan sudah ada di India, tapi belum masuk Jazirah Arabia, sehingga mereka belum bisa menghitung di mana posisi bulan pada tanggal 29 pada saat matahari terbenam. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kita itu umat yang buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Nah, menulis dan berhitung apa yang dimaksud? Kalau untuk urusan puasa tentu menghitung posisi bulan pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan berjalan. Nah, karena belum bisa menghitung, maka Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah dengan melihatnya. Wa aftiru bi ru'yati, dan berbukalah artinya 1 Syawal dengan melihatnya. Fa in qumma alaikum, kalau tidak bisa terlihat karena mendung, karena awan, fa akmilu al-iddata salasin, sempurnakan bilangan bulan itu menjadi 30. Ada hadis riwayat lain mengatakan fa akmilu sya'bana salasin, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, itulah yang digunakan oleh yang menggunakan metodologi ru'yat, karena memang di zaman Rasulullah tidak ada ilmu yang lain. Tapi kemudian astronomi masuk ke dunia Islam, kemudian orang bisa menghitungnya menggunakan hisab, ilmu hitungan, menggunakan ilmu falak, menggunakan astronomi, bahkan lebih detail lagi. Semua bisa dihitung dengan ilmu, sampai gerhana kapanpun bisa dihitung. Maka sebagian berpindah dari metode ru'yah menjadi metode hisab. Jadi ru'yah sama ru'yah juga berbeda, hisab sama hisab juga berbeda. Jadi jangan dikatakan cuma ru'yah tunggal, hisab tunggal. Enggak, ru'yah pun juga berbeda-beda. Ada ru'yah alamiah. Kalau satu bahagian di dunia Islam telah melihat, berlaku untuk seluruhnya. Jadi kalau di Indonesia sudah melihat, berlaku seluruhnya di mana ada malam. Jadi mulai dari Maroke sampai kepada Maroko itu berlaku, walaupun ada selisih waktu 4 jam bahkan sampai 6 jam. Kalau sudah lihat satu, semua ikut. Itu namanya ru'yah alamiah. Tapi ada juga yang ru'yahnya itu ru'yah iklimiah, bukan alamiah, regional, tidak berlaku alam dunia tapi regional. Nah, regional pun itu terbagi 2. Ada yang iklimiah berdasarkan wilayah, dan ada juga yang berdasarkan pemerintahan. Nah, jadi ada wilayah hukum dan ada wilayah iklimi. Aceh misalkan, Aceh secara iklimi posisinya lebih dekat ke Kuala Lumpur, tapi dia tidak masuk wilayah Malaysia, dia wilayah Indonesia. Bagi yang ru'yah iklimiah dalam arti wilayah, maka dia ikut yang lebih dekat, dia ikut Kuala Lumpur. Tapi yang
ruqyah iklimiyah wa wilayatul hukum, dia ikut Jakarta. Ada lagi perbedaan ruqyah murni dengan ruqyah hisab. Saudi Arabia itu ruqyah murni, tidak peduli hisab. Saudi Arabia kalau ada 2-3 orang melapor telah melihat, disumpah demi Allah saya telah melihat, laporannya diterima, mahkamah ulianya akan memutuskan besok tanggal 1. Tidak peduli berapa derajat bulan di atas ufuk, nggak peduli, nggak dihitung. Sehingga Saudi Arabia pernah terjadi, dan itu diprotes oleh astronom di Timur Tengah, karena menurut astronomi masih di bawah ufuk, berarti di bawah minus. Kalau minus menurut teori nggak mungkin bisa dilihat, tapi di Saudi Arabia sudah terlihat menurut laporan. Indonesia Kementerian Agama ruqyah dengan hisab, yaitu 2 derajat. Jadi ruqyah baru diakui kalau angkanya 2 derajat. Nah, itulah yang disebut dengan imkaniyatur ruqyah, kemungkinan bisa melihat. Kalau kurang dari 2 derajat, sekalipun ada yang melapor, laporannya ditolak. Tapi hisab sama hisab juga tidak sama, ya. Hisab Muhammadiyah dengan hisab Persis berbeda, dengan hisabnya astronom juga berbeda. Muhammadiyah hisabnya pakai wujudul hilal, kriterianya 3. 1, telah terjadi istima, matahari bulan berada pada satu garis. Yang kedua, istima qablal ghurub, istima itu harus terjadi sebelum maghrib. Nah, yang ketiga, pada saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk berapapun angkanya, 0,001 masuk, namanya wujud, telah eksis, bukan telah terlihat, tapi telah eksis, telah ada. Itu namanya metode hisab hakiki, wujudul hilal. Tapi Persis enggak. Persis menetapkan kriteria pertama, istima oke, sama, istima qabla maghrib oke, sama. Tapi pada saat matahari terbenam, bulan harus berada di atas ufuk 4 derajat. Wah, 4 derajat lebih tinggi dari Kementerian Agama. Kalau para astronom mengatakan 4 derajat masih rendah, masih sulit melihatnya. Kalau betul berapa? 8 derajat. Ada lagi di Turki astronom mengatakan tidak 8, 12 derajat. Ya, macam-macam juga. Jadi tidak semudah yang dibayangkan orang. Tapi alhamdulillah ini sampai 2020 ini insya Allah sama. Nah, saya jelaskan ini sedikit supaya kita bisa memahami bahwa bagi yang menetapkan, yang punya tanggung jawab menetapkan, itu tidak mudah, nggak mudah, ya, karena memang persoalannya berat.